Alhamdulillah. Seger ya? Oh iya. Yes. Alhamdulillah. Nah, Pak Agus, saya kan mendapatkan surat tugas nih untuk supervisi di kelasnya Iya, Pak Agus. Nah, nanti dalam kegiatan supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita bisa manfaatin Pak untuk berdiskusi ataupun bertukar pikiran. Mungkin persiapan-persiapan apa saja sih yang akan disiapkan Pak Agus nanti sebelum di supervisi seperti itu. Nah, kira-kira pertemuan kali ini itu Pak Agus pengennya apa sih yang diharapkan dari Pak Agus? Ya, terima kasih Bu Data. Saya senang sekali. Yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetensi belajar saya. Oke, berarti ingin meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Bagaimana mungkin proses pembelajarannya nanti ya biar bisa berhasil ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaan supervisi nanti kira-kira aku sangat menyampaikan materi apa sih? Oke, karena materi yang akan saya sampaikan itu berhubungan dengan saya atau graphic user interface. Dan di dalam graphic user interface itu ada yang dinamakan dengan Gprem. Nah, Gpremnya ini itu untuk mendesain ya, seperti tulisan, gambar, ya ada tombol buttonnya dan lain-lain. Oke, mantap sekali nih. Oke, sekarang tujuan pembelajaran yang dicapai apa Pak itu Pak nanti? Oke, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, saya ingin anak-anak nanti ketika saya sudah mengaplikasikan Gprem tersebut, anak-anak membuat kelompok kecil yang terdiri dari 1 sampai dengan 6 orang. Kemudian kelompok kecil itu akan saya bagi judulnya. Dia ingin membuat judul Gprem apa, dan kemudian akan diaplikasikan atau dipresentasikan. Oke, bagus sekali itu Pak. Terus tujuannya akhir apa Pak? Kira-kira anak itu mampu ngapain gitu Pak? Oke, tujuan akhirnya anak-anak tersebut pada saat membuat program dia tahu kesalahan program tersebut ketika di running. Oke, berarti tujuan akhirnya anak bisa mengetahui kesalahan pada saat membuat program ya Pak ya. Betul. Oke, kalau bikin sendiri dari awal pasti anak akan udah tahu ya Pak ya. Iya. Kira-kira salahnya di mana nih? Oke, siap. Nah, kalau seperti luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi nanti kalau anak dikasih tugas apapun program itu kesalahannya di mana itu pasti tahu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau berdasarkan apa yang disampaikan Pak Agus tadi, anak-anak akan dibuat sebuah kelompok kecil-kecil gitu. Berarti Bapak ingin meningkatkan kolaborasi ya Pak ya. Betul. Meningkatkan kolaborasi antar teman-temannya seperti itu. Itu merupakan luar biasa sekali Pak. Nah, sekarang apa saja sih yang dipersiapkan nanti Pak untuk berkolaborasi itu? Oke, yang dipersiapkan adalah dalam setiap kelompok itu yang pertama karena kita sudah masuk Gprem ya, itu adalah graphic user interface-nya atau UI-nya. Okay. Jadi anak-anak sudah harus bisa membuat gambar sesuai dengan temanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kelompok itu nanti akan dibagi mana yang di bagian ngoding, di bagian ngodingnya. Jadi mereka itu berkelompok itu tidak hanya ya udah berkelompok, tetapi memiliki tugas masing-masing. Itu yang saya dipersiapkan. Ya yang utama yaitu kalau misalkan program ngoding yang pasti ada aplikasinya seperti Canva yang gampang sekali anak-anak gunakan. Itu biasanya di UI-nya. Oke, siap ya, berarti dibikin kelompok
terus nanti dia nanti mau dikasih kebebasan ya untuk mempresentasikan itu mau menggunakan Canva atau menggunakan apa gitu ya, tergantung kemampuan daripada anak-anak tersebut. Nah, berarti ini sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi tuh. Berarti kan harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anak ini. Nah, jadi persiapannya sepertinya sudah matang yang saya dengar nih dari Pak Agus. Nah, kira-kira kapan nih untuk bisa melaksanakan supervisi? Oke, untuk melaksanakan supervisi seminggu setelah karya. Oh gitu, mau seminggu? Iya. Oke, siap. Berarti seminggu ya Pak. Nanti saya colek-colek lagi ya Pak untuk pelaksanaannya nanti. Nah, berarti saya agak sedikit paham ya Pak ya, berarti apa yang harus dilakukan Pak Agus, apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, untuk pasca observasi nanti setelah kita melaksanakan supervisi, nanti akan kita laksanakan pasca observasi. Tapi nanti paskanya kita menunggu dari ini ya Pak, dari pengajar praktik saya ya. Oke, siap. Nah, terima kasih sekali Pak Agus atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi ini, sehingga apa yang diinginkan Pak Agus, apa yang dipersiapkan Pak Agus bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita sampai bertemu minggu depan. Oke, disiapin. Siap. Sebelum memulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum di absen, Bapak ingin tanya kabar kamu tentang pembelajaran yang pernah kita lakukan di seminggu yang lalu. Gimana kabarnya? Sehat? Baik ya? Masih semangat? Terus. Seru nggak ngodingnya? Baik. Seru banget ya ngoding ya. Makanya Bapak selalu bilang kalau salah jurusan jangan masuk RPL ya. Karena non RPL itu banyak sekali ngodingnya. Oke ya. Yang pertama Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran graphic user interface atau UI. Ya. Di dalam UI itu ya, ada yang namanya iframe. Ini hanya nanti kita bahas ya. Nanti Bapak akan mengabsen kamu dulu supaya ya tidak masuk atau edit. Oke, ada Bapak absen, Bang Merda ada, Alpi, PKL, oke, Ali, Ariel, Hadir Pak. Akala, Hadir Pak. Belen, Dava, Hadir Pak. Damar, Hadir Pak. Fahri, Hadir Pak. Paleniko, Hadir Pak. Fitriani, Galang, Hadir Pak.
Haikal, Hanifah, Ada Pak. Hengki, Hilda, Ada Pak. Jopan, Aurelia, Ada Pak. Luki, masih mau izin atau sakit? Nggak ada keterangan. Oke, absen ya. Martin, sakit. Muhammad Abril, Udah, Pak. Muhammad Fatun, Muhammad Hajrul, Muhammad Lutfi, Hadir Pak. Muhammad Sofyan, Laura, Konita, Hadir. Rahma, Hadir. Raihan, Ya. Rangga, Rifki, Salwa, Sandi, sakit. Steven, oke. Kita akan membahas bisa di request atau yang ada. Sebelum masuk ke programnya, silakan buka dulu program yang kita. Berarti bisa. Oke, ya. Sebelum kita mempelajari grafik user interface, ya, Bapak akan bertanya dulu tentang UI. Kayaknya kamu udah sering dengar nama UI. Apa aja sih kalau kita membuat UI yang perlu kamu terapkan? Contohnya ya, Bapak kasih contoh nih ya. Bapak kasih contoh, buatlah program input data karyawan. Input data karyawan, ini hanya contoh. UI-nya, gambarnya berarti tentang apa? Iya, berarti gambarnya tentang sama karyawan. yang berkaitan dengan karyawan. Ya, entah itu UI-nya depan PT-nya boleh, ya, UI-nya boleh seperti itu, ya, depan PT-nya. Terus karena kita ngebahas tentang keyframe, keyframe pada sebuah Java atau ID-nya adalah net ID-nya adalah oke. Bapak akan kasih gambaran ya, keyframe itu seperti apa. Oke, Bapak akan
Adanya oh itu ada kok. Bentar ya. Oke ya, dalam pemrograman Java kali ini ya, kita itu dititik beratkan yang pertama adalah tema. Sesuai dengan tema yang tadi Bapak berikan contoh adalah input data karyawan. Kalau kita membuat program, paling tidak program itu harus betul-betul menarik ya, biar si usernya betah ketika melihat program yang kita buat. Yaitu kita harus menempatkan gambar ya, terus gimana caranya juga untuk menempatkan warna. Ada yang mau bertanya? Nah, nanya Pak. Ya, Pak, Pak. Bagaimana caranya memberikan efek koran pada Gframe Pak? oke. Nanti akan Bapak contohkan gimana caranya memberikan efek warna pada Gframe. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya. tadi Bapak menerangkan tentang grafik tentang Pinterest Pak. Untuk menambahkan gambar ke dalam Gframe itu bagaimana? Oke. Oke ya, nanti akan Bapak berikan contoh dan langkah-langkahnya. Oke. Ini Bapak sudah menyiapkan. Nah, silakan yang lainnya dibuka untuk laptopnya. Ya, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Oke, silakan dilihat di pada sebuah layar ya. Bapak akan membuka Netbeans. Ini ada sebuah aplikasi Netbeans. Nah, ini. Kalau kamu ingin buat baru lagi, ya silakan kamu buat baru ya di project. Di sini karena Bapak menggunakan Tomalus, kita buat di frame-nya ya. Kita buat gambar. Oke. Nah, ini adalah tampilan Gframe. Untuk menampilkan Gframe ya, perlu kita ketahui ya, di sini kita harus tempatkan yang namanya panel. Panel ini adalah untuk pembatas.
menempatkan label, ya, teks area, gambar, ya. Tadi ada 2 pertanyaan, Paren sama Fitri ya. Oke, akan Bapak buat di sini panel, 2 panel, yang satu warna dan yang satu gambar. Bapak contohkan. Oke, untuk Paren ya, kita cukup klik properties di sini nanti klik kanan. Nah, di sini ada background. Kita pilih background. Nanti ada di sebelah kiri. Ya, terus di sini juga. Nah, ini backgroundnya nih. Bentar ya, cabut dulu ini. Warnanya ya atau colornya, tinggalan klik aja ya, color yang kamu suka. Oke, kalau sudah klik oke, close. Nah ini ya, ini untuk background warna. Kalau untuk gambar ya, gambarnya kamu harus sesuaikan dulu ukurannya ya. Bapak akan memberikan contoh gambar, yaitu yang pertama kita masuk di sini, buat label, taruh di sini. Nah, kita cari gambar ya. Kita cari gambar. Oke, Bapak tadi sudah di sini ada Bapak copy dulu. Bapak copy sudah. Nah, ini tinggal masuk ke properties ya. Fitri ya. Nah, di sini ada icon ya, klik ikonnya. Ya, Fit ya. Di situ. Nah, ini untuk menempatkan gambar ya. Untuk menempatkan gambar, tadi sudah kita copy dulu ya. Kita copy gambar yang akan kita. Nah, di sini kita cari gambarnya. Nah, di sini ada image. Kita pilih, klik OK ya. Ini juga kalau
kalau mau import boleh. Terus open ya, baru klik oke. Bentar ya, kita Oke, pertanyaan dari Fitri ya, cara memasukkan gambar di Gprime. Oke, kita boleh menggunakan panel. Panel adalah untuk pembatas, kita untuk buat ya garis atau sekat. Silahkan kamu boleh menggunakan panel atau tidak pun tidak apa-apa ya. Ini hanya untuk membatasi aja. Contohnya kayak tadi, kamu membuat warna ya. Yang Abril tanya, Pak, gimana cara membuat background? Oke, nanti dia ada batasnya ya. Oke, sekarang kita membuat background. Background tidak menggunakan batas. Bapak akan langsung ke label di sini ya. Gambar yang tadi sudah Bapak copy paste di sini ya, nih ya gambarnya sudah Bapak paste di lembar kerja kamu. Oke, tinggal klik kanan properties, cari di sini ikon atau tinggal klik aja WhatsApp image. Oke ya, ini jadi langsung sudah ada ya, klik oke ya. Ini adalah gambarnya. Nah, gambarnya adalah resolusinya ya, resolusinya itu disesuaikan aja karena ini kan resolusinya sangat besar ya. Jadi silakan kamu untuk gambar, silakan untuk diedit ya, kamu edit karena ini resolusinya sangat besar ya. Ini cara memasukkan gambar pada UI atau di Gprime. Oke ya. Sampai di sini paham, Pit? Paham. Oke, sekarang silakan kamu buka laptop kamu buat Gprime. Yuk, silakan masing-masing yang tadi sudah dicontohkan kamu buat. Oke, dibuat. Yang pertama bikin warna dulu background. Yang pertama adalah buat background dulu ya. Yang tadi background dulu kamu buat. Oke, bisa ya, udah ya, buat background. Silakan buat gambarnya. Setelah itu kamu buat gambarnya. Yo, Fitri tadi, sini, main tadi ya. Ya, label. Klik kanan. Ya. Properties. Ini udah ada di sini. Icon. Berarti kalau dari import folder itu dari folder yang kita punya ya Pak? Iya, betul. Silahkan kamu cari. Yang package itu dari mana Pak? Kalau itu dari yang sudah kamu kopas yang tadi, copy paste di program. Kalau misalnya mau di folder nggak apa-apa. Coba import folder, kamu cari gambar. Mana gambarnya? Ya, ini dari saya, Merda ya.
Ini akhirnya sudah bisa. Oke ya, sampai di sini sudah bisa ya buat ya, bisa ya. Oke. Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Bisa. Oke ya, untuk pelajaran hari ini ya sampai di sini ya, kita akhiri ya. Kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini adalah gimana caranya kita membuat aplikasi menggunakan Java ya, atau IDE-nya menggunakan Admin. Boleh NetBeans, boleh Eclipse ya, silahkan. Kalau Bapak dulu menggunakan Eclipse ya, tapi sekarang ini menggunakan NetBeans ya. Sesuaikan dengan tema yang kamu buat ya. Kalau kamu buat temanya tentang rumah makan, di rumah makan tersebut ya, buatlah yang sebagus mungkin ya untuk membuat aplikasi. Oke ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ratna. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin observasi di kelasnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Mantap. Oke, Pak. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, Pak ya. Yang kemarin Bapak sudah observasi di kelas. Nah, ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan, Pak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada saat melaksanakan observasi di kelas, Pak? Jujur ya, untuk melaksanakan observasi di kelas ya, ada grogi sedikit. Kenapa itu grogi? Biasanya kita dengan anak-anak dan di situ ada beberapa yang menilai saya, jadi agak sedikit grogi. Tapi berjalan lancar ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Yang penting sudah berjalan, sudah dilaksanakan ya Pak, apa yang sudah menjadi kewajibannya gitu ya Pak ya. Nah, apakah bisa diceritakan kembali Pak, kira-kira apa sih yang dikembangkan pada saat Bapak observasi di kelas itu Pak? Oke, kemarin itu waktu pasca observasi saya mengangkat graphic user interface tentang anak-anak. Saya buatkan kelompok ya, pembuatan Gframe. Dan di situ ketika pembuatan Gframe itu mereka itu memiliki kendala. Memiliki kendala gitu ya Pak ya. Apa itu Pak kira-kira Pak? Kendalanya mereka itu IDE ya. IDE-nya itu IDE itu apa Pak kira-kira ya? IDE itu plafon ya. Plafon dari Java. Jadi kita itu menggunakan NetBeans. NetBeans yang versi saya itu menggunakan versi yang 8.0 dan anak-anak menggunakan NetBeans versi 8.12. Oh, di situ. berarti lebih tinggian versi anak atau Iya, versi Bapak? versi anak-anak. Oh, anak ya? Di situ. Jadi enggak kurang sesuai karena saya itu mungkin karena terbiasa menggunakan 8.0 gitu. Jadi anak-anak, Pak, ini gimana Pak? Masih banyak yang tool-toolnya yang belum ada di 8.12 ya. Contohnya yaitu library. Di library itu tidak ada JDK
ya. Atau MySQL. MySQL-nya tidak ada, jadi anak-anak mau tidak mau harus install lagi MySQL-nya. Oh iya ya. Oke, nah kalau ada ya kendala-kendala tersebut sih kira-kira apa sih solusinya Pak? Saya berikan waktu ya, karena saya juga ingin semuanya anak-anak itu bisa ya. Jadi saya berikan waktu untuk mereka untuk install ulang. Berarti untuk menginstal ulang yang IDE 8.0 itu. Oke. Oke, siap. Nah, baik, kalau seperti itu Pak, berarti Bapak harus mengingatkan kembali ya ke anak-anaknya agar segera mungkin untuk menginstal IDE yang 8.0. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira mau kapan tuh Pak dijalankannya Pak? Gini ya, karena di PDO itu 10 jam ya, 10 jam. Saya sih inginnya diinstalnya ya cuma install aplikasi kan cepat, tidak install OS. Kalau OS kan agak lama. Iya. Jadi akhirnya ya mau tidak mau ya mungkin pas ada pertemuan langsung install. Gitu ya. Oke, mantap sekali. Baik, berarti secepatnya ya Pak ya? Ya, betul, harus secepatnya ya. Biar pembelajarannya juga tujuannya tercapai seperti apa yang diinginkan dari anak-anak itu bisa apa yang akan nanti dihasilkan itu sesuai tujuan pembelajarannya. Itu. Nah, tadi ya kalau saya garis bawah ya Pak ya, bahwa modul titik 12 itu toolnya banyak yang belum ada. Belum ada, ya. betul. Oke, ya berarti harus diinstal ke level yang lebih rendah lagi gitu ya, yang toolnya sudah komplit seperti itu. Oke, baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar ya Pak untuk kedepannya, pembelajaran lebih bagus lagi, lebih aktif lagi sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Oke. Terima kasih banyak Bu Ratna. Sama-sama. Mari Pak Agus.